Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello semuanya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Udah pada makan belum nih? Yang belum makan, sok silahkan makan dulu. Yang belum sholat juga sama, silahkan sholat dulu. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik makanan khas daerah. Seperti yang sudah kalian tahu, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dan juga kebudayaan yang sangat beragam, ya kan? Nah, demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Itu umumnya bahan pangan itu berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan juga bahan pangan hewani. Sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Bahan pangan nabati itu apa? Bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti sayur, buah, umbi-umbian, dan lain-lain. Kalau bahan makanan hewani itu makanan yang berasal dari hewan, seperti telur, ayam, daging, ikan, dan susu. Tadi, Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku dan juga kebudayaan yang sangat beragam ya. Jadi, perbedaan budaya itu dan juga bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas daerah juga berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi menghasilkan aneka jenis produk makanan yang sangat beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Masing-masing daerah punya karakter, punya ciri khas, punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Seperti masakan Jawa Barat. Jawa Barat itu kan merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Nah, masyarakat Jawa Barat itu umumnya mereka lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalapan mentah yang disantap bersama sambal. Di rumah makan Sunda itu pasti nggak ada yang ketinggalan untuk memberikan lalapan dan juga sambal sebagai menu wajib mereka ya, karena itu menjadi masakan ciri khas dari Jawa Barat. Olahan sayuran yang masih mentah itu selain dijadikan lalapan bisa juga dibuat karedok ya. Karedok menjadi masakan khas Jawa Barat yang berasal dari sayur mayur yang mentah. Sedangkan yang matang itu disebutnya gado-gado. Banyaknya masakan yang terbuat dari ikan itu kalau di wilayah Jawa Barat dibuatnya menjadi pepes. Kalau di Jawa Tengah, untuk masakan Jawa Tengah, itu masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominannya. Dan juga biasanya mereka lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini, di Jawa Tengah, itu banyak ditemukan masakan bersantan. Contohnya seperti gudeg, ya. Gudeg itu rasanya kan manis, menggunakan santan, karena itu menjadi karakteristik orang Jawa Tengah, ya. Mereka sukanya yang seperti itu. Hal itu menjadikan gudeg menjadi masakan khas Jawa Tengah. Lain halnya dengan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur itu banyak menggunakan terasi dan juga petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Biasanya mereka itu menyukai rasa yang sedikit pedas. Masakan Jawa Timur sendiri itu banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dan juga dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur itu seperti rujak cingur, tahu tek, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Masakan olahan daerah Sumatera itu menggunakan banyak bumbu. Seperti kalau kamu makan di restoran Padang, di rumah makan Padang, itu mayoritas makanan-makanannya atau masakan-masakannya itu bumbunya sangat banyak, ya. Untuk Sumatera Barat sendiri itu mereka banyak menggunakan cabai, sehingga rasanya itu relatif pedas dan juga banyak menggunakan santan yang kental. Kalau di daerah Sumatera Selatan, itu mereka biasanya sangat suka masakan yang rasanya itu asam. Olahan masakan Sumatera itu makanannya banyak dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan juga digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur itu jumlahnya tidak banyak. Kalaupun ada,
jenis sayurannya itu tidak bervariasi. Sayur yang sering dipakai itu seperti daun singkong, kacang panjang, buncis, dan juga nangka muda. Untuk contoh makanan khas dari Sumatera itu seperti rendang, empek-empek, tempoyak, keripik sanjay, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Masakan olahan daerah Sulawesi itu banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contohnya itu seperti bubur jagung, kaledo, palu mara, upempoy, utakelo, dan lain-lain. Hampir semua daerah di Indonesia itu memiliki makanan khasnya masing-masing, ya, dari yang diolah secara tradisional hingga yang diolahnya secara modern. Bahkan ada berbagai varian baru muncul sebagai hasil eksperimen dan juga hasil modifikasi. Makanan khas daerah tersebut itu menggunakan bahan pangan tadi nabati dan juga hewani yang menjadi potensi dan unggulan daerah. Ada beberapa daerah bahkan mereka memiliki lebih dari satu makanan khas. Contohnya seperti Jawa Barat, dengan bahan baku utama singkong, itu bisa diolah makanan menjadi makanan khas daerah berupa contohnya seperti tape, ya, atau peyem, terus suar suwir, terus dodol tape, terus ada juga brownies tape. Nah, itu contoh dari makanan yang dimodifikasi, ya, menjadi makanan modern, tapi masih menjadi ciri khas dari daerah Jawa Barat. Rasanya juga sangat variatif. Nah, hal itu menunjukkan bahwa usaha makanan khas daerah itu memanfaatkan sumber daya alam. Tapi untuk membuat sebuah produk makanan khas daerah itu bukan hanya memanfaatkan sumber daya alam saja yang dibutuhkan, tapi dibutuhkan juga sumber daya yang lain untuk membuat usaha makanan khas daerah. Seperti di sini, money, material, mesin, metode, dan juga market. Di semester kemarin juga sudah kita bahas tentang sumber daya, ya. Di sini pun kita bahas lagi sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Ya, untuk kali ini yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah. Untuk sendiri atau manusia, dalam sebuah kegiatan usaha, manusia itu kan merupakan faktor yang paling penting. Iya, siapa yang akan menjalankannya kalau manusianya nggak ada? Karena tadi, manusia itu menjadi pelaku yang melaksanakan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha makanan khas daerah itu berupa tenaga kerja terdidik dan juga terlatih. Yang kedua, money atau uang. Uang itu dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk membiayai pembelian bahan baku yang akan diolah, untuk perawatan mesin produksi, dan juga untuk menggaji para karyawan. Selanjutnya ada material atau bahan. Material itu sendiri yakni bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi untuk sebuah usaha. Material itu terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan juga bahan jadi. Untuk membuat makanan khas daerah itu biasanya digunakan bahan mentah untuk kemudian diolah menjadi bahan jadi yang akhirnya bisa dijual. Selanjutnya ada mesin atau peralatan. Mesin di sini ialah salah satu sarana yang sangat diperlukan dalam sebuah proses produksi. Saat ini, itu seiring dengan berkembangnya zaman dan juga teknologi yang semakin canggih, membuat alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga turut menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya tenaga, bahkan dapat membuat bentuk tampilan produknya itu menjadi lebih bagus. Contohnya, misalkan untuk makanan khas daerah ini, kalau zaman dulu untuk menghaluskan bumbu masakan itu harus menggunakan ulekan, ya kan, harus digerus, itu kan membutuhkan tenaga dan juga waktu yang lebih tenaga yang lebih besar dan juga waktu yang lebih lama. Tapi seiring berkembangnya teknologi, itu kan sekarang ada blender, ada chopper, ya kan. Nah, blender dan chopper itu bisa meringankan beban untuk menghaluskan bumbu. Kalau bumbunya itu kan biasanya untuk usaha makanan itu memerlukan jumlah bumbu yang tidak sedikit, ya. Masak itu kan dalam jumlah banyak biasanya. Tentu untuk menghasilkan bumbu yang segitu banyaknya
kalau harus dihaluskan menggunakan ulekan manual, ulekan yang tradisional, itu tentu akan menghabiskan banyak tenaga ya dan juga menghabiskan banyak waktu. Makanya dengan teknologi tadi itu bisa meringankan beban dan juga untuk menghemat tenaga gitu ya. Untuk metode atau cara kerja ya, itu merupakan penetapan kerja atau tips-tips untuk tercapainya tujuan dalam sebuah proses produksi. Seorang wirausahawan itu harus memiliki pengetahuan tentang cara kerja pembuatan suatu produk makanan khas daerah untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi, produknya itu nanti dihasilkan lebih memuaskan kalau berdasarkan pengetahuan. Untuk market, pemasaran itu kan menjadi tujuan akhir dari produksi makanan khas daerah. Pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting karena apabila pemasaran tidak berjalan dengan lancar, modal produksi tidak akan kembali, tidak akan balik modal ya kalau makanan yang sudah dibuat itu tidak terjual. Makanya pemasaran di sini sangat penting. Dan juga proses produksinya itu pasti terpaksa akan dihentikan kalau tidak ada pemasaran. Jika proses produksi dihentikan, maka wirausahawan itu akan kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, seorang wirausahawan itu pasti dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang gimana caranya untuk memasarkan suatu produk. Jadi produk yang dihasilkan itu nantinya dengan mudah bisa dikenal oleh konsumen. Untuk tugas kali ini, kalian membuat clipping. Jadi nanti kamu cari 5 foto makanan khas daerah Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak sekali jenisnya ya. Kamu cari 5 foto saja makanan khas daerah itu dari berbagai sumber, bisa dari koran, majalah, internet, dan lain-lain. Lalu dari 5 foto tadi kamu tempelkan di buku catatan kamu dan juga cantumkan dari masing-masing foto tadi itu nama makanannya apa, terus bahan yang digunakannya itu apa, kandungan nutrisinya apa saja, dan juga manfaatnya apa. Ya, contohnya misalkan dari 5 foto tadi, salah satunya peyem, misalkan ya. Kamu tempelkan foto peyemnya yang kamu dapat dari koran, majalah, atau internet. Di situ kamu tuliskan di bawahnya atau di mana aja nama makanannya ya peyem gitu ya. Terus bahan yang digunakannya tape, kandungan nutrisinya apa saja, kamu rinci, dan juga manfaatnya apa, kamu cari tahu ya. Buat menjadi clipping tapi di buku catatan ya, bikin clippingnya di buku catatan, kamu buat sekreatif mungkin, sebagus mungkin ya. Salurkan kreativitas kamu di situ. Oke? Oke deh guys, sekian untuk materi di pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di minggu depan ya. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga protokol kesehatan juga jangan lupa. Oke? Ibu tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.